pejabat Indonesia ini sangat berani sekali merusak sumber daya alam ciptaan Tuhan, salah satunya di Raja Ampat. Raja Ampat ini wisata terbaik dunia ya, bukan di Indonesia atau level-level kecil, tetapi pejabat itu sendiri karena kerakusannya, karena ketidakpuasan atas pendapatannya mereka dapat setiap hari, sehingga mengambil nikel yang ada di Raja Ampat. Tetapi ini adalah salah satu merusak sumber daya alam, biota, fauna, dan flora bahkan di sekitar Raja Ampat. Dan bagi saya, stop, hari ini stop, tidak boleh mengambil lagi, tidak boleh merusak alam yang indah di Raja Ampat. Dan Raja Ampat ini merupakan salah satu tempat wisata terbaik dunia. Emang lucu banget pemerintah, kalau udah mentok ujung-ujungnya asing lagi aja yang disalahin. Udah jelas-jelas itu surat izin keluarnya dari tahun 2017. Kalau bukan karena izin dari pemerintah pada saat itu, ya pengusaha-pengusaha ini nggak bakal jalan itu tambang-tambang nikel di Raja Ampat. Jadi ya nggak usah lah salah-salahin pihak A, pihak B, udah evaluasi aja, batalin. Udah jelas-jelas ini tanah surga yang ditinggalin sama Tuhan di Indonesia. Nggak pedulilah embel-embel hilirisasi, energi masa depan dan sebagainya. Percuma kalau harus ngancurin sumber kehidupan yang lainnya. Reaction, kau kan bilang 2017 mulai terjadi. Saya saksi hidup. 2007 kami berangkat dari Balai Karimun pergi ke Pulau KWI, di sampingnya Pulau Gak. 2008 itu mulai operasi, mulai pemuatan ke kapal Jinfeng. Itu muatan rencana muat 75.000 ton, baru termuat 32.000. Kami sudah kena tangkap sama Angkatan Laut. Jadi waktu itu perebutan antara Bareskrim, Mabes Polri sama Angkatan Laut. Jadi ya, Angkatan Laut yang tangani. Kami dibawa 2 kapal Tenggo Bravo, 1 muatan 1 dibawa ke Bitung, dikawal oleh KRI Kalakai sampai di Bitung. Dari Sorong sampai di Bitung, dari Raja Ampat sampai di Bitung, baru diikat di pulau apa namanya itu, di depan pelabuhan Bitung lah. Diproses di situ, diinterogasi anggota saya 3 orang turun interogasi. Habis berapa hari dilepas balik lagi ke Papua, ke Raja Ampat. Habis itu dibongkar balik. PT itu ditutup. Jadi kau jangan bilang itu 2017. 2007 mereka sudah produksi, 2008 sudah mulai ada pemuatan. Jadi saya saksi hidup. Jangan kau asal bacot aja kau. Jangan kau salah-salahkan Pak Jokowi lah, Pak Prabowo lah. 2007, 2008 itu sudah terjadi. Asal kalian tahu, di posting itu foto-foto pulau-pulau kecil yang bagus-bagus itu. Pulau Gak sama KWI, mereka satu kawasan masih Raja Ampat. Tapi pulau-pulau kecil-kecil itu yang diposting orang itu jauh ke atas lagi. KWI sama Sigak ini, yang nikel-nikel itu jauh ke atas. GAG Nikel buka suara soal operasi tambang di Raja Ampat. PT GAG Nikel buka suara soal operasional tambang di Raja Ampat. PLT Presiden Direktur Arya Aditya menyatakan area tambang nikel yang dikelolanya sama sekali tidak masuk dalam batas resmi Geopark Raja Ampat. Berdasarkan data resmi Geopark Raja Ampat, kawasan wisata tersebut Waigeo termasuk Kepulauan Wayang di ujung utara, Batanta, Sulawati, dan Misol, karena Pulau GAG berada cukup jauh dari keempat pulau tersebut. Kegiatan pertambangan PT GAG Nikel dipastikan tidak berada di zona Geopark Raja Ampat. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Setelah tambang nikel di Raja Ampat itu viral, Pak Ganjar Pranowo langsung ke sana. Salam dari Yai Nemo, Raja Ampat. Nah, Pak Ganjar di situ kan liburan ya Pak ya, pengen seneng-seneng ya Pak ya, nggak pencitraan kok ya Pak Ganjar ya. Padahal Pulau Gega yang ditambang itu jaraknya 40 km dari tempatnya Pak Ganjar itu.
Nah, di sini saya akan membacakan ya, membacakan bukan menyalahkan ya. Nah, gini, PT GAG Nikel adalah salah satu dari 13 perusahaan tambang yang mendapatkan keistimewaan melakukan aktivitas pertambangan di hutan lindung berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 2004. Keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati ini dikarenakan pada Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, melarang adanya aktivitas pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Pemerintah saat itu berdalih pemberian dispensasi bagi 13 perusahaan tambang ini diberikan karena mereka sudah mengantongi kontrak karya sebelum terbitnya Undang-Undang Kehutanan yang baru pada tahun 1999. Nah, itu. Yang kedua, kami menyayangkan berita hoak yang beredar bahwa PT GAG Nikel telah merusak Pulau GAG. Kami sudah melakukan berbagai hal dalam melaksanakan operasional berkelanjutan agar tidak merusak Pulau GAG, sebut Arya dalam keterangan tertulis. Soal pengelolaan limbah, Arya mengatakan PT GAG Nikel telah menerapkan prosedur sesuai standar pertambangan yang berlaku, mengoperasikan sistem drainase sempit dan kolam pengandapan untuk menampung air larian. Proses pengolahan air limbah dilakukan melalui 5 kompartemen sebagai filter dan tampungan sedimentasi. Semua air kita endapkan terlebih dahulu melalui 5 kolam dan kita lakukan pengukuran total suspended solids setiap hari. Setelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baru kita keluarkan, tegas Arya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Hoi, salam hormat dari tanah Papua. Torampu surga kecil yang jatuh di bumi. Hari ini torang cerita tentang satu hal penting yang bikin hati panas dan dada sesak. Dan ini bukan cuma tentang tambang, tapi ini tentang harga diri orang Papua, tentang tanah adat, dan tentang hidup. Dengarku baik-baik, saya bilang, Raja Ampat itu bukan tempat kosong, bukan tanah tak bertuan. Itu tanah adat, itu rumah leluhur, itu kebun laut, dusun, tempat cerita, tempat makan, tempat hidup. Kau tidak bisa datang ke syukur tanah lalu bilang ini cocok untuk tambang nikel. Kau pikir ini Papua itu apa? Sekarang banyak saudara di sana di pulau-pulau cantik itu yang mulai gelisah. Mereka takut laut rusak, mereka takut ikan lari, mereka takut anak cucu tidak bisa lihat karang warna-warni, tidak bisa hidup dari alam seperti biasa. Bukan cuma masyarakat adat yang marah. Orang lihat di media sosial kebelakangan ini video-video beredar dari anggota Greenpeace yang masuk ke hotel bawa spanduk teriak bilang stop tambang nikel di Raja Ampat, save Raja Ampat, selamatkan Raja Ampat. Lalu petugas di situ yang melakukan dorong keluar. Beta rasa bangga atas hal itu. Yang terakhir, selain itu PT GAG Nikel juga telah memperoleh persetujuan teknis buku mutu air limbah untuk pengelolaan air larian serta aktif melakukan rehabilitas daerah aliran sungai dan konservasi terumbu karang di sekitarnya. Setelah kolam penampungan sedimentasi mengering, residu limbah dipindahkan ke tempat penampungan khusus yang sudah ditentukan. Arya juga memaparkan penambangan nikel di Pulau GAG bahkan sudah berlangsung lebih lama dibanding popularitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata secara geologis. Wilayah ini dipengaruhi oleh
Sesar Sorong di utara merupakan kerak Samudra Pasifik, di selatan kerak benua Australia, sehingga mineral nikel terbentuk melalui proses lateritisasi pada singkapan kerak samudra. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.